Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hai. Today we will presentation about cooperative principle in discourse analysis. In this presentation, I have one partner. This is Rani Martiani. Hello Rani, how are you today? Hi Arsi, I'm good. How about you? Thank you Rani. Next slide please Rani. Wait. Okay, definition about cooperative principle we will akan dijelaskan oleh Rani Martiani. Silakan. Definition of cooperative principle in discourse analysis. In conversation analysis, the cooperative principle is assumption that participants in a conversation normally attempt to be informative, truthful, relevant, and clear. And the idea that people cooperative with each other in conversing in generalized by Greece. And is a basic assumption in conversation that each participant will attempt to contribute appropriately at the required time to current actions of thought. And then the function of Maxim. RC, back to RC. Okay. This is function atau maxim. There are 4 maxim in cooperative principle. Apa sih maxim itu? Jadi maxim itu adalah aturan yang harus diikuti kalau kita ingin menjadi pembicara atau kita ingin menjadi seseorang yang kalau kita ingin berkomunikasi dengan baik, kita harus mengikuti 4 maksim atau 4 aturan ini. Yang pertama ada maxim of quantity, yang kedua ada maxim of quality, yang ketiga maxim of relation atau relevant, yang keempat ada maxim of manner. Untuk penjelasannya sendiri, Rani mau yang nomor 1 dan 2 ya? Ya. Oke, silahkan kembali ke Rani. Oke, thank you Arsi. And di sini ada maxim of quantity, itu say no less and more than the conversation requires. Yang artinya jadi nggak ada banyak percakapan yang dijelaskannya. Contohnya di sini ada John put on his record, pick up to his umbrella from the table near the door, turn off the light, put out the cat, got ready for his 10-minute walk to the bus stop, and John went out. Nah, jadi si maxim quantity itu gak perlu banyak percakapan apapun, jadi udah jelas gitu. Yang kedua ada maxim of quality. Don't say what you believe to be false and don't say things for which you lack evidence. Yang di sini ada contohnya. A. How many maxim in cooperation principle according to Greece? B. According to Greece book that I read, there are 4 maxim in the principle of cooperation. What are the maxims? Maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevance, and maxim of manner. Jadi di sini percakapannya udah sesuai gitu dengan yang dibicarakannya. Dah, kembali Harsi. Okay, thank you Rani. Next, maxim of relevance. Kalau tadi yang dibahas oleh Rani, yang pertama maxim of
quality itu jadi dia harus katakan tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang lawan bicara kita katakan. Misalkan kalau mau lawan bicara kita menanyakan tempat, berarti kita juga harus menjawab tempat. Menanyakan kapan, berarti kita menjawab waktu. Jadi seperti itu. Cukup sesuaikan dengan apa yang yang lawan bicara kita tanyakan. Kalau ditanyakan di mana, berarti menanyakan tempat. Kalau menanyakan kapan berarti menunjukkan kita harus menjawab waktu. Jadi kita harus menjawab singkat, padat, tapi jelas gitu, tidak berbelit-belit. Terus yang tadi Rani bahas itu yang kedua ada maxim of quantity. Jadi kalau maxim of quantity itu katakan apa yang kita percayai ada buktinya. Misalkan tadi contoh dari Rani itu ada percakapan antara dua orang, terus dia menanyakan tentang maksim di cooperative principle, terus dijawab sesuai dengan atau menurut buku yang saya baca, buku dari Greece. Nah, itu berarti ada bukunya, ada buktinya. Dan itu berarti sesuai dengan fakta. Dia berbicara sesuai dengan fakta gitu. Nah, yang ketiga ini ada be relevant. Jadi regularity in conversational behavior with respect to the relevance of information provided at each turn of a conversation. Jadi intinya di sini itu harus relevan, relate gitulah. Jadi apa yang lawan bicara kita tanyakan, kita harus jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan ditanya di mana, jangan ditanya tempat, kita ngejawab waktu. Ditanya bagaimana, kita ngejawab tempat. Jadi harus sesuai konteks, harus relevan atau nyambung, connect. Nah, kita lihat di sini ada example. Example-nya ada conversation. Ada yang menanyakan, how do you like your steak cook? Bagaimana Anda suka steak Anda dimasak? Terus lawan bicaranya menjawab, medium rare please. Nah, ini one find is normal. Ini udah betul. Kenapa? The woman contributes what is relevant for the purpose of the conversation. Karena nyambung. Yang ditanyakan kan, kamu suka steak kamu diapain gitu. Nah, jawabannya medium rare, setengah matang. Karena biasanya kalau kita berbicara steak, berbicara kematangannya ya, ada medium rare, jadi ada setengah matang, ada matang gitu. Yeah. Jadi ini udah pas, udah relevan. Kecuali kalau pada saat ditanya how do you like your steak cook, terus si lawan bicaranya ngejawab I like steak very much. Nah, itu not irrelevant, itu tidak relevan, itu tidak nyambung. Yang ditanyanya bagaimana Anda suka steak Anda dimasak, kita malah ngejawab I like steak very much. Kita malah ngejawab aku sangat suka dengan steak. Nah, itu nggak nyambung ya. Yeah. Oke. Yang selanjutnya, next slide, please, Rani. Oke, yang terakhir ada maxim of manner. Maxim of manner di sini penjelasannya ada don't be obscure and ambiguous, be bright, be orderly. Intinya di sini kita nggak boleh menimbulkan makna tidak boleh menimbulkan dua makna atau nggak boleh ambigu. Nah, contohnya di sini ada let's stop and get something to eat. Okay, but not MCDONALDS. Nah, jadi intinya di sini tuh ambigu gitu. Kita mau berhenti makan, tapi tidak di McDonald's. Maksudnya ini menimbulkan ambigu ya, ada makna lain. Di sini McDonald apa gitu. Saya punya satu contoh lain, misalkan di sini ada percakapan antara dua
antara dua orang, antara ibu-ibu yang sedang memfotokopi KTP di tempat fotokopian, terus ibu-ibunya bertanya kepada si bapak fotokopinya, Pak, aslinya mana? Kata si ibunya. Terus si bapaknya ngejawab, saya asli Bandung, Bu. Terus si ibunya ngejawab lagi, ih bapak itu kepedean, saya bukan nanya bapak asalnya dari mana, tapi mana KTP asli saya, gitu. Nah, di sini dua-duanya salah. Kenapa? Karena si ibunya juga Yang nanyanya juga kurang jelas. Ya. nanyanya juga kurang jelas, betul. Yang nanyanya kurang jelas. Kalau bisa sih, seharusnya si ibu itu bertanya tentang, Mas, KTP asli saya mana? Nah, itu jelas. Tidak ambigu. Kalau kayak gitu menimbulkan makna konotasi. Jadi, menimbulkan dua makna ambigu. Ya. Jadi yang ditanya itu asli si bapak asli kampung si bapak asli di mana atau KTP-nya yang di mana. Harusnya di situ juga menyadari si bapaknya, di situ konteksnya si ibu sedang memfotokopi. Gitu. Ya. Jadi kita juga harus lihat konteksnya kita lagi ngapain gitu. Oke, guys, jadi pokoknya berbicara tentang kooperatif prinsipal ini, kita berbicara bagaimana cara kita sebagai untuk berkomunikasi dalam hal spoken, karena kita orang bahasa, orang language, yang kita identifikasi di sini berarti yaitu komunikasinya, spoken-nya, language-nya gitu. Soalnya kita membahasnya in discourse analysis. Jadi di kooperatif prinsipal ini ada 4 maksim atau 4 aturan yang harus diikuti kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik gitu. Jadi saya ulang lagi, yang pertama maxim of quality, yang kedua maxim of quantity, yang ketiga maxim of relevance, dan yang keempat maxim of manner gitu guys. Oke, Rani, barangkali cukup ya, Ran? Cukup, Arsi. Terima kasih, Arsi. Okay, guys, thank you for joining with our presentation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Arsi. Thank you, Rani.